Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tentang penting gak sih punya relasi untuk owner online shop kayak saya juga kayak Anda. Penting gak sih, serius? Ini alhamdulillah ada yang nanya. Oh bener juga, ini topik yang cukup menarik. Jadi saya akan sharing pengalaman saya. Oke, pertama hal umum dulu. Jadi sebenarnya ini teori klasik ya. Jelas penting lah, kalau ditanya penting atau enggak ya klasik. Sebetulnya pasti dibilang penting. Gak mungkin ada orang jawab, oh relasi bisnis itu gak penting. Kita masih lihat data doang, gak perlu relasi. Oh enggak gitu. Relasi tetap jelas penting. Ini bukan hanya untuk online shop, tapi di kasus ini saya mau ngasih pengalaman saya sebagai owner online shop. Jadi bisnis secara umum ya tentu networking atau relasi itu jelas penting ya, termasuk online shop karena online shop juga bisnis. Jadi nanti akan saya contoh di akhir setelah pemaparan yang ini. Jadi teman-teman bisa juga cek referensi, ada namanya buku Life is a Contact Sport. Jadi saya ini direkomendasikan sih oleh mentor saya. Saya belum sempat baca, tapi yang jelas ini adalah menjelaskan tentang bukunya mana ya? Menjelaskan tentang life. Nah ini dia bukunya, cari aja Life is Contact Sport. Jadi hidup itu seperti olahraga, ngontakin orang lah gitu. Jadi kita ngontakin ini, networking sana sini, networking sana sini. Oh, hidup itu seperti itu untuk meningkatkan karir. Jadi di video di buku tersebut untuk karir ya, bukan bisnis. Jadi kalau mau baca lebih lanjut yang lebih keren penjelasannya, silahkan cari aja buku tersebut. Nah kita lanjut. Jadi saya akan sharing pengalaman saya. Jadi untuk online shop ya, relasi orang dalam, kenalan atau bahasa kerennya networking, bahasa kerennya itu orang tuh yang awam itu menganggap relasi itu hanya untuk proyek, untuk tender, untuk dapat gampang goal proyek, untuk dapat tender dari pemerintah ini, dari ini. Itu orang awam, dan biasanya ini adalah generasi Soeharto ya, generasi zaman Soeharto itu kalau nggak ada orang dalam yang akan bisa dapat proyek. Tapi kalau sepengalaman saya ini enggak. Jadi ini nggak ke arah situ, membangun networking itu untuk pebisnis online shop nggak ke arah situ. Jadi bukan ke arah situ. Tapi kemana? Satu ya belajar, tentu belajar ke orang yang lebih jago. Lalu benchmarking ini penting. Jadi banyak data-data kita tuh bingung posisi kita di mana. Jadi kita bisa networking, cari teman. Oh misalkan saya 1.000 per hari online shopnya. Pesanan 1.000 per hari dengan karyawan 20 misalkan ya. Kita bisa benchmarking ke teman kita, oh dia ternyata 2.000 per hari, karyawan cuma 10. Wah, ada apa ini ya? Berarti ada yang salah. Itu namanya benchmarking, membanding-bandingkan data, di mana ini susah didapat datanya di internet. Ya paling ikutin YouTube saya karena saya memang suka mengumbar data ya untuk benchmarking. Karena saya benchmarking, Anda benchmarking ke saya juga benchmarking ke Anda. Karena saya akan nanya data Anda, dan alhamdulillah banyak yang jawab, dan jadi kita sama-sama benchmarking. Jadi subscribe yang belum subscribe. Lalu kita dapat insight. Insight itu apa ya? Kalau ini bahasa kerennya, bahasa awamnya itu insight ya, pengetahuan baru yang mungkin kita nggak kepikiran. Itu hanya dapat dari yang ngobrol sama orang. Kalau sekarang bisa Google Meet, bisa WhatsApp dan sebagainya. Jadi itu dapat insight. Dan yang paling penting itu dapat peluang baru. Jadi saya yakin deh, kalau Anda yang memang full time bisnis, saya yakin betul ya, yang full time bisnis ya, yang sudah full time bisnis, saya yakin betul bisnis Anda nggak akan satu. Saya yakin, atau bahkan mungkin Anda bisnis yang Anda garap sekarang, saya yakin sebagian besar bukan bisnis yang pertama. Saya pun yang bisnis, ya saya udah banyak sekali lah bisnis yang jadi kehidupan sehari-hari saya. Itu yang baju Yuli itu tuh bisnis ke-8 apa, saya lupa 8 atau 9, dan saya sudah mulai sampai detik ini mungkin sudah memulai 17 sampai 18 bisnis. Ya begitulah. Jadi untuk peluang baru itu networking penting. Lanjut. Nah, saya akan share real benefit yang saya dapat. Pertama, saya pernah Om Botak. Jadi alhamdulillah dapat koneksi ke Om Botak. Jadinya saya nebeng tenar. Jadi kalau teman-teman yang sudah subscribe sudah agak lama, saya pernah live sama Om Botak. Jadi itu lumayan, saya nebeng tenar. Jadinya dapat leads jualan. Jadi orang ada yang ngepoin, ini si Gani Rozaki ini jualan apa sih? Oh, dikepoin, ada ini, ada ini. Syukur-syukur beli. Kalau nggak beli ya nggak apa-apa. Nanti di retargeting, nanti insya Allah beli dan seterusnya. Jadi ini benefit yang pernah saya dapat, saya sharing. Lalu saya pernah diajak mengelola Borongdong ID. Ini adalah dari pemerintah Jabar ya, dia marketplace yang khusus ASN. ASN itu ya PNS. Ini saya bangga banget dong diajakin ke sana, karena isinya memang dari official pemerintahan Jabar dan dari orang-orang keren, orang Bandung lah.
pebisnis karena orang Bandung, tapi ya meskipun saya gagal di sana karena tidak berhasil mengangkat si Borongdong ID ini, ya nggak apa-apa, tapi saya bangga dong karena hasil dari networking saya diajakin untuk nyemplung ke Borongdong ID tersebut. Lalu saya dapat mentoring bisnis mingguan, alhamdulillah ini kerasa banget efeknya. Ini berkat networking juga, saya dapat mentoring mingguan. Wah, itu kerasa banget. Makanya saya pun ini ada tulisan di atas ini, kalau sampai 10k subscriber insya Allah saya juga akan mengadakan mentoring gratis untuk online shop. Tapi kalau yang mentoring yang mingguan yang saya ikuti itu sebenarnya secara umum sih, bukan hanya bisnis. Mayoritas tentang bisnis tapi tentang makroekonomi juga. Oh, macam-macam lah dibahasnya, yang itu jelas banget nambah ilmu. Lalu yang mungkin teman-teman nggak sadar atau teman-teman lupa yaitu vendor. Jadi vendor jadi menjaring. Asalnya vendor 1, vendor 2, tiba-tiba dari 1 ke 2 jadi 4, jadi 6, jadi 6 dan seterusnya, karena mereka juga udah punya koneksi tersendiri. Jadi ketika kita membangun relasi dengan vendor dengan baik, kita akan tanya, kalau saya kan kasusnya kain ya, tanya ke toko A, Ci, saya biasanya beli kain A misalkan, ke si Inci itu saya nanya aja, Inci ada kenalan kain ini nggak? Oh ada, bangun lagi networking, bangun lagi pertemanan dan seterusnya. Itu vendor kerasa banget. Kalau Anda makin banyak punya vendor, itu makin kuat si bisnis Anda. Kenapa? Sesederhana kalau misalkan vendor 1 habis, kan masih ada vendor 1 lagi, jadi aman, jadi nggak ada kasus aduh barang habis, nggak ada stok dan seterusnya. Belum lagi kita bisa membandingkan komparasi harga vendor sehingga kita bisa mencari harga termurah atau harga terbaik. Ini real benefit yang saya dapatkan, yang bisa saya share. Masih banyak real benefit lain yang bisa saya dapatkan hasil dari membangun networking atau relasi. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Pertama, sepengalaman saya, peluang terbaik itu adalah teman sekolah atau kuliah. Saya banyak banget mencoba untuk membangun networking dengan teman kuliah, khususnya yang bisnis juga ya, teman kuliah. Oh, kerasa banget, alhamdulillah networking saya teman kuliah itu keren-keren lah, alhamdulillahnya. Dan kalau misalkan nggak kenal ya saya sok kenal aja. Jadi misalkan ada teman, oh ini satu alma mater nih, dia jualan ini, wah keren banget. Ya saya cari teman saya yang mungkin kenal dia, saya cari nomornya, sok kenal aja, kenalan langsung saya WhatsApp, kayak saya DM IG kayak, dan saya sering ditolak meskipun sudah satu alma mater, sering ditolak. Sebenarnya bukan ditolak sih, nggak dibales, WhatsApp saya nggak dibales, atau WhatsApp saya DM IG saya nggak dibales. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Itu tidak mengurangi tidak mengurangi bisnis saya juga, tapi ya toh kita coba dulu. Dan saya rasa buat teman-teman di sini yang masih ada rasa gengsi, masih ada rasa malu, berarti teman-teman belum jadi pebisnis beneran. Karena pebisnis beneran itu urat gengsinya udah putus, tapi memerhatikan norma, memerhatikan agama ya tentu. Jadi urat gengsi saya udah putus. Jadi ya kalau ada koneksi, saya ingin membangun networking dengan seseorang yang saya kira keren dan mungkin itu satu alma mater, itu sering banget saya ditolak, no problem. Lalu kedua, how-nya itu teman-teman harus punya self branding. Caranya apa? Ya flexing atau pencitraan tadi Instagram pribadi, kayak upload tentang bisnis Anda, tentang paketnya berapa dan seterusnya. Itu penting karena apa? Nyambungnya kedua, poin terakhir. Karena kalau di dunia bisnis itu sama-sama oportunis. Anda dan relasi itu sama-sama oportunis. Anda kan membangun relasi butuh sesuatu akan orang itu. Orang tersebut juga akan melihat Anda ada hal yang bisa dapatkan nggak sih, alias mutual nggak sih. Itulah kenapa mungkin saya banyak ditolak, banyak nggak dibales sama yang saya sok kenalin. Sebenarnya bukan hanya teman kuliah sih, banyak orang-orang bisnis yang saya tahu IG-nya, saya cobain kontakin, nggak dibales, ya sudah. Nah, kalau self branding saya bagus, kemungkinan ditolaknya tuh lebih mengecil. Kenapa ya? Karena mutual, karena oportunis. Jadi si orang yang saya kontak ini tentu berharapkan sesuatu terhadap saya, termasuk juga saya berharap terhadap dia. Jadinya ini namanya ya mutualisme. Itulah kenapa kalau teman-teman di sini saya sering mendapat tawaran, Kang, main dong ke sana, ketemu offline. Sejujurnya banyak yang saya tolak. Kenapa? Itu yang bagi saya jujur aja belum tentu itu mutual. Kenapa? Orang datang ke sini yang nggak tahu siapa dia, tiba-tiba mau belajar bisnis dan sebagainya. Saya harus ngejamu, saya harus mengorbankan waktu. Belum lagi kalau ketemu offline itu kan nggak enakan ya, nggak bisa ngusir dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kalau saudara pun saya pilih-pilih kalau datang, karena saya harus mengulang lagi cerita. Lebih baik saya kasih aja link YouTube saya supaya saudara saya itu nonton. Karena kalau
datang ke sini pasti kita mau basa-basi dulu, ngulang cerita, repot lah, ngulang cerita saya memulai bisnis, repot, panjang, nggak mutual buat saya. Makanya saya kurang suka kalau ketemu offline untuk anonim. Tapi kalau orang yang saya kenal, misalkan tiba-tiba ngajak ketemu offline, langsung saya sambut, saya siapkan waktunya, karena oportunis, pebisnis memang oportunis. Faktanya seperti itu. Jadi ada yang bilang bahwa kita harus ramah, ya betul. Lihat tahapnya. Saya tahap membangun bisnis saya. Kalau saya udah kaya raya, saya udah financial freedom, saya sudah mau terjun ke arah politik, saya udah mau ya ini kan masih tahap membangun, saya masih oportunis memilih-milih networking. Wah, ternyata sampai 10 menit. Mudah-mudahan ada yang nonton sampai akhir. Kalau ada yang nonton sampai akhir, tuliskan di kolom komentar di bawah gimana masalah networking ini, pengalaman Anda seperti apa, dan mudah-mudahan tercerahkan ya, karena masih banyak orang yang awam yang salah kaprah bahwa networking itu hanya untuk proyekan, untuk tender ke pemerintah dan seterusnya. Penting networking itu untuk bisnis apapun. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini, seputar apapun, tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.